Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Riza selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama dan teman saya Audi Pramudita sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. A. Sejarah pendirian Dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Khalifah-khalifah besar masa dinasti Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 661 sampai 680 Masehi. 2. Abdul Al-Malik bin Marwan tahun 695 sampai 705 Masehi. 3. Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715 Masehi. 4. Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Masehi. 5. Hisham bin Abdul Al-Malik tahun 724 sampai 748 Masehi. 6. Marwan II bin Muhammad pada tahun 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. B. Pola pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah dinasti Umayyah selama 20 tahun. Selama itu, tidak ada pemberontakan dan tidak ada yang mampu menandinginya dalam kekuasaan. Namun sebelum menjadi khalifah, beliau melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah. Lalu ia memberontak pemerintahan Hasan bin Ali sehingga Hasan pun mengundurkan diri di jabatan khalifah. Sejak Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah, terjadi pergeseran pola politik dunia Islam yang pada masa Khulafaur Rasyidin jelas belum mendirikan khilafah yang berbasis monarkisme patrimonial. Namun sejak Muawiyah mendirikan dan memimpin Bani Umayyah, kekhalifahan Islam memiliki wajah baru sebagai kekuasaan monarki patrimonial. Dinasti Umayyah juga dikenal karena fanatisme kearabannya. Sebagian besar khalifahnya sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa. Sejak Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah, terjadi pergeseran pola politik dunia Islam yang pada masa Khulafaur Rasyidin jelas belum mendirikan khilafah yang berbasis monarkisme patrimonial. Namun sejak Muawiyah mendirikan dan memimpin Bani Umayyah, kekhalifahan Islam memiliki wajah baru sebagai kekuasaan monarki patrimonial. Dinasti Umayyah juga dikenal karena fanatisme kearabannya. Sebagian besar khalifahnya sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa Arab yang mereka gunakan. Mereka memandang rendah non-Arab dan memastikan mereka sebagai warga kelas 2. Kondisi tersebut menimbulkan kebencian penduduk non-muslim kepada Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Pramudita dari kelompok 8 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Yang pertama, ekspansi wilayah dinasti Umayyah yaitu pada kepemimpinan pada masa Muawiyah, peta Islam melebar ke timur sampai Kabul, Kandahar, Ghazni, Balak, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu, kota Samarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya, bahkan sampai ke tepi sungai Sind atau Sindhu, juga dikenal dengan Indus. Ekspansi yang ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid Ibnu Abdul Malik.
masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Kemudian, pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, yaitu benua Eropa. Pada tahun 711 Masehi, setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Pada dinasti Bani Umayyah berdiri selama lebih kurang 90 tahun atau 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara baik ke timur maupun ke barat yang merupakan salah satu kebijakan dan keputusan politik yang oleh Muawiyah ibnu Abi Sofyan yang kemudian diteruskan oleh para penggantinya. Selain ekspansi teritorial atau ekspansi perluasan wilayah, dinasti Umayyah juga mengembangkan di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ilmu agama. Perkembangan ilmu agama ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu agama ini membahas tentang Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian yang kedua, ilmu sejarah dan geografi. Ilmu sejarah dan geografi ini berkembang pada masa Ubaid ibnu Sariyah al-Jurhumi, yaitu membahas tentang perjalanan kehidupan atau perjalanan hidup. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan di bidang bahasa. Ilmu pengetahuan di bidang bahasa ini membahas tentang bahasa, nahwu, shorof, dan lainnya. Yang keempat yaitu bidang filsafat. Bidang filsafat ini berasal dari barat, wilayah barat atau wilayah asing, yaitu seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu kedokteran. Kemudian peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Berdirinya pemerintahan dinasti Umayyah tidak semata-mata peralihan kekuasaan, namun peristiwa tersebut mengandung banyak implikasi, di antaranya perubahan prinsip dan perkembangan corak baru yang sangat mempengaruhi imperium dan perkembangan umat Islam. Semenjak Muawiyah berkuasa, raja-raja Umayyah yang berkuasa kelak menunjuk penggantinya, dan para pemuka agama menyatakan sumpah setia di hadapan raja. Sistem pengangkatan penguasaan seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar dari ajaran permusyawaratan, yaitu dari Ali tahun 1996 ayat 116. Kemudian ada perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah terdapat peninggalan-peninggalan yang menjadi sejarah peradaban Islam dinasti Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik seperti bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya, dan non-fisik seperti intelektual dan ilmu pengetahuan. Peninggalannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peninggalan bangunan yang berupa fisik, yaitu bangunan atau yang pertama Karedova. Karedova ini adalah kota ini terletak di sebelah selatan lereng gunung Sierre de Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir. Yang kedua adalah kota Granada. Kota Granada terletak di tepi sungai Genil di kaki gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania atau Laut Tengah.
Kemudian yang kedua adalah perkembangan non-fisik. Perkembangan non-fisik tersebut terdapat dua, yaitu kemajuan dalam bidang politik, dan yang kedua adalah kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti kemajuan intelektual di Andalusia, terus kemudian kemajuan di bidang filsafat Islam. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan oleh kami, kelompok 8. Kami, kelompok 8, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.